Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Teguh. Saya dari kelas 10 TKJ 7. Saya akan menjelaskan materi tentang lembaga-lembaga negara. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang NR NR NE 1945 merupakan hukum dasar dan tertulis serta tertinggi yang merupakan puncak dari seluruh peraturan keundang-undangan. 4 hal yang penting yang diatur dalam undang-undang. Yang pertama, prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Yang kedua, pembatasan kekuasaan organ-organ negara. Yang ketiga, mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara. Yang keempat, mengatur hubungan kekuasaan antar negara, antar lembaga dua negara dengan warga negara. Sejarah perjalanan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Kedua, Konstitusi RI Serikat 1949 berlaku 27 Desember sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Sementara 1950 berlaku 17 Agustus sampai 1950 sampai 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar 1945 Serikat Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1999. Yang kelima, Undang-Undang Dasar NRI 1945 hasil perubahan berlaku 1999 sampai sekarang. Hasil perubahan Undang-Undang NRI tahun 1945 sebelum perubahan: yang pertama, pembukaan; yang kedua, batang tubuh; yang ketiga, batang tubuh 16 bab 37 pasal 4 ayat 4 aturan perubahan 2 aturan tambahan. Yang ketiga, penjelasan. Sesudah perubahan: 1. Pembukaan; 2. Pasal-pasal; 3. 21 bab 73 pasal 170 ayat 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal cetaran tambahan. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Lembaga pembuatan undang-undang dasar. A. MPR, Majelis Memusyawaratan Rakyat. Wewenang MPR mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, melantik presiden atau wakil presiden hasil pemilu. Yang ketiga, memutuskan gusur DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden apabila presiden diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa. Yang keempat, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Yang kelima, sesudah amandemen MPR merupakan lembaga tinggi negara sebelum amandemen sebagai lembaga tertinggi negara. Yang keempat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi DPR: yang pertama, fungsi legislatif. Yang kedua, yaitu membentuk undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran, yaitu membahas dan memberikan persetujuan atau tidak persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN. Fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang dasar dan APBN. Yang C, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Adapun tugas DPD: yang pertama, mengajukan RUU kepada DPR. Yang kedua, membahas RUU dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dasar yang berkaitan dengan ekonomi daerah. Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah. Pengolahan SDA serta pertimbangan keuangan pusat daerah. Yang ketiga, membagikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. B. Kekuasaan eksekutif. Lembaga yang menjalankan undang-undang. Presiden, tugas dan kewenangan
pemilihan presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, mengajukan rancangan UU kepada DPR. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah dan lain-lain. Dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Kementerian koordinator ada 3 bidang: politik, hukum, dan keamanan. Kementerian Departemen ada 20 dan Kementerian Negara ada 10. Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Koperasi dan UKM, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Apabila Negara dan Reformasi. C. Kekuasaan yudikatif, lembaga peradilan. 5. Mahkamah Agung, mengadilkan pada tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, memeriksa dan memutus perkara, memberi nasihat dan mempertimbangkan hukum. Yang ketiga, mengawasi lembaga peralihan dan di bawahnya. MA merupakan lembaga peradilan tertinggi tingkat lembaga peradilan di Indonesia. MA peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi berwenang yaitu mengadili untuk menguji undang UU terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Memutuskan politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Yang ketiga, MK terbentuk sesudah amandemen Undang-Undang 1945, beranggotakan 9 orang yang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden masing-masing 3 orang. Komisi Yudisial atau KY, Komisi Yudisial bertugas yaitu mengembangkan sistem pendidikan kualitas hakim, merekomendasikan promosi dan mutasi hakim, melakukan penelitian untuk perbaikan sistem peradilan, menjaga kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. KY terbentuk sesudah amandemen Undang-Undang 1945, diatur dalam pasal 24 untuk mewujudkan peradilan yang mandiri, bebas dari pengaruh penguasaan maupun pihak lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.